Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Tim Flash Channel dan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dua chassis yang berbeda, yaitu FMA chassis single shaft dan juga MA chassis double shaft. Akan tapi di sini titik berat topik kita hari ini adalah FMA chassis. Nah, di sini saya sudah memiliki FMA chassis yang sudah kalian lihat pada video unboxing dan juga test run untuk stok setupnya atau kelas STB murninya. Dan kali ini saya akan lakukan sedikit upgrade untuk settingannya menggunakan settingan STCB atau Indonesia Pro Stock, dimana di sini boleh menggunakan 2 set roller naga dan juga 1 set roller dengan o-ring karet. Nah, nantinya akan saya pasang pada roller stay depan dan juga belakang seperti berikut ini. Untuk itu kita perlu melepaskan terlebih dahulu stok roller yang kita dapatkan dari kit tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan baut roller naga berikut ini untuk memasangkan 2 pieces roller. Nah, dikarenakan pada bagian bumper belakang untuk FMA ini tidak memiliki space yang cukup untuk memasangkan roller, itu sebabnya pemasangan roller belakang ini ditumpuk menggunakan satu baut yang sama. Nah, jadi pemasangannya seperti ini, kita pasangkan menggunakan baut naga dan roller naganya dipasangkan untuk posisi normal, artinya bagian yang cekung berada pada bagian atas dan bagian yang flat ada pada bagian bawah. Dan diikuti oleh pemasangan bushing kuningan dan juga diikuti oleh roller dengan o-ring karetnya. Nah, setelah terpasang seperti ini, kira-kira posisinya sudah pas. Jadi yang terkena dinding trek adalah o-ring karet dan juga nanti untuk saat berbelok, bagian atas dari roller naganya ini akan membantu mobil saat melewati tikungan. Nah, mengapa posisi roller naganya tidak dibalik? Bagian yang cekung berada pada bagian bawah. Nah, kita akan lihat mengapa. Nah, jika kita balik posisi yang cekung berada pada bagian bawah, maka sisa dari baut naganya tidak cukup panjang untuk bisa dipasangkan pada roller stay pada bagian belakang. Itu sebabnya posisinya kita pasang secara normal saja. Di samping itu juga kelebihan dari space pada roller naganya ini dapat menjadi ruang gerak untuk roller naga itu sendiri. Nah, ini dapat membantu saat mobil melewati pindah jalur dan juga saat mobil melompat dan mendarat. Jadi efeknya seperti roller loose pada STO. Nah, jadi setelah dipasangkan seperti ini, saya akan lanjutkan untuk pemasangan pada sisi roller stay satunya lagi dan juga pada bagian depannya. Nah, setelah selesai seperti ini, sisakan sedikit ruang untuk kedua roller agar dapat bergerak naik dan turun. Ini untuk mempermudah mobil melaju di lintasan. Dan pastikan bagian ujung baut roller naganya tidak keluar dari akar belakangnya. Ini juga berlaku pada Rowdy Bull ini. Saya akan pasangkan juga pada Rowdy Bull. Jadi ini masih merupakan satu kesatuan dari test run antara Rowdy Bull dan juga Razorback, di mana saya bandingkan antara kedua mobil ini untuk melaju di lintasan, mana yang lebih unggul walaupun sama-sama FMA chassisnya. Nah, setelah terpasang seperti ini untuk Rowdy Bull-nya. Nah, di sini saya tunjukkan untuk kombinasi gear ratio-nya menggunakan 3.5:1 dan kedua mobil menggunakan Mabuchi. Hanya saja pada Razorback-nya ini menggunakan Mabuchi dengan tutup yang agak transparan atau bening. Dan kedua mobil menggunakan velg medium dengan ban low profile. Nah, kita akan langsung saja lakukan test run pada lintasan berikut ini. Ini merupakan lintasan untuk hari ini. Cukup menantang dikarenakan awalan untuk pindah jalurnya cukup jauh dan terdapat jam dan juga cicen pada keping setelah jam. Nah, run pertama, Razorback-nya keluar lintasan dikarenakan jamnya tidak cukup untuk dapat melewati cicennya sehingga tersangkut dan keluar lintasan. Sedangkan untuk Rowdy Bull-nya cukup aman melewati jam putus, akan tapi saat memasuki lap kedua, mobil keluar lintasan saat melewati pindah jalur. Nah, kita akan coba turunkan lagi. Di sini keduanya menggunakan baterai Neocam full dengan voltase yang sama, sekitar fully charge-nya itu 1,43 volt. Dan kita bisa lihat di sini untuk Razorback-nya kembali tidak kuat dalam melompat. Nah, perlu digarisbawahi ini menggunakan Mabuchi FA130 dengan tutup yang agak transparan ya. Jadi berbeda dengan Rowdy Bull-nya. Di sini Rowdy Bull-nya pada lap kedua pun masih dapat melewati rintangan untuk jamnya dan kembali masuk lintasan. Begitu juga pada jam putus, mobil relatif cukup aman.
hingga pada pindah jalur, rowdy bull-nya terguling dan keluar lintasan. Kita coba turunkan lagi. Kali ini masih menggunakan mesin yang sama untuk kedua mobil dan menggunakan baterai yang sudah sedikit berkurang. Nah, dapat kita lihat di sini barulah rowdy bull-nya sedikit berkurang tenaganya dan keluar lintasan. Akan tapi karena Razorback-nya sedikit lebih aman, dia mendaratnya pas di tengah Cicen dan beruntung aja sih ini bisa masuk, seharusnya keluar lintasan tadi. Akan tapi pada lap ketiga pun ternyata bisa masuk kembali ke lintasan dan melanjutkan run. Nah, kita coba lihat pada jam putusnya apakah dapat lewat atau tidak dan keluar lintasan rupanya. Jadi di sini bisa kita lihat mendaratnya tidak seimbang dan menyebabkan mobil terpelanting dan keluar lintasan. Nah, kita coba turunkan lagi. Razorback-nya sedikit tergelincir pada saat melewati pindah jalur, akan tapi dapat kembali melanjutkan race dan keluar lintasan pada kepingan yang sama, yaitu pada saat melewati Cicen. Jadi di sini secara garis besar kedua mobil memiliki kesulitan saat melewati pindah jalur, padahal sudah menggunakan roller dengan ring karet pada bagian belakangnya. Nah, mungkin ini ada pengaruhnya jika menggunakan ring karetnya pada bagian roller stay belakang bawah. Dikarenakan ini kita pasangkan pada belakang atas satu baut dengan roller naganya, maka mungkin ada pengaruhnya di situ. Dan di sini bisa kelihatan untuk rowdy bull-nya keluar lintasan pada saat mendarat dan Razorback-nya pada saat melewati pindah jalur. Jadi kasusnya sama. Kita fokuskan pada pindah jalurnya ya di sini. Jadi untuk pindah jalur dengan awalan yang panjang seperti ini, FMA mengalami kesulitan sekalipun sudah menggunakan 3 pieces roller. Dengan roller pada bagian belakang bawah itu menggunakan O-ring karet. Nah, kita sekarang akan coba bandingkan dengan MA chassis. Dan ini saya sudah memiliki Hexagonite dengan spek yang sudah saya jabarkan pada video review yang bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Dan lintasannya kali ini sedikit berbeda. Jadi jam lalu Cicen-nya tidak ada, akan tapi diganti dengan double jam seperti berikut ini. Nah, kita akan coba turunkan. Dan MA chassis ini menggunakan 100% settingan dari boxnya. Artinya ban super hard, gear 3.5:1, dan Mabuchi FA130. Nah, kita bisa lihat pada double jamnya sangat aman, dapat lewat dengan aman. Lalu pada turunan barulah mobil keluar lintasan, dikarenakan mendaratnya terlalu jauh. Kita coba langsung saja turunkan. Untuk MA chassis ini terlihat jauh lebih berbobot, akan tapi terlihat lebih kencang dibandingkan FMA yang sudah kita turunkan sebelumnya. Nah, di sini kelihatan mobil kalau orang Jawa bilang lebih antep ya, istilahnya apa sih, lebih berbobot gitu. Jadi mobil lompat mendarat itu kelihatan ada bobotnya. Ini dapat kita lihat pada saat jam putus dan juga pada saat double jam. Mobil relatif lebih aman. Begitu juga saat melewati pindah jalur. Dengan settingan 100% dari kotaknya, MA ini justru tanpa penambahan roller karet dapat aman melewati pindah jalur. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, dengan melaju kencang pun, MA ini dapat masuk lintasan dengan baik, tanpa tergelincir sedikit pun. Kita bisa lihat pada slow motionnya. Dan lagi pada double jamnya relatif cukup aman. Dan MA ini cukup mudah dapat melewati 3 lap ya. Jadi kita turunkan berapa kali, paling sesekali saja kelontangnya. Dan sesekali pada double jam. Dan sekali tadi pada saat turun dari slope turun. Nah, jadi itu tadi kedua perbandingan untuk run antara FMA dan juga MA chassis. Kalian bisa lihat masing-masing kelebihan dan kekurangannya apa saja. Untuk settingan STB murni untuk FMA kalian bisa lihat pada review untuk Razorback ataupun Rowdy Bull. Dan kalian bisa cek playlist STB dan STCB untuk lebih detail dan lebih bervariasi mengenai perbandingan antara chassis satu dengan lainnya dan juga settingan yang berbeda-beda. Nah, berikut ini merupakan Rowdy Bull dan juga Razorback-nya. Seperti yang kalian ketahui, sampai detik ini saya belum menggunakan ban marun berikut ini, dikarenakan saya ingin fokus kepada ban karet bawaan dari kitnya. Jadi bisa kita simpulkan ya untuk settingan rear stay-nya, ini untuk awalan interchain yang cukup panjang seperti tadi, ini tidak dapat berhasil. Akan tetapi belajar dari MA chassis-nya, baik dari segi bobot dan juga penggunaan karet ban yang super hard, mungkin saja jika kita menggunakan ban marun ini, maka FMA ini dapat melintas dengan lebih baik di lintasan yang sama. Untuk itu, untuk kedepannya, saya akan coba gunakan ban marun ini pada
FMA ini, dan settingannya akan saya coba sesuaikan lagi tentu saja. Dan setelah itu saya akan coba gunakan tune series motor. Jadi itu tadi untuk video perbandingan singkat antara FMA dan juga MA. Kira-kira kalian lebih memilih chassis yang mana untuk digunakan baik dalam STB ataupun STCB. Nah itu saja dari saya untuk video kali ini. Jangan lupa saksikan video STB lain pada playlist STB. Jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.